Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nolaisa dengan NIM 205160112 kelas 2B. Program Studi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan penggunaan aplikasi GeoGebra pada permasalahan matematika. Untuk memenuhi ujian tengah semester, mata kuliah program komputer yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan, MPD. Masalahan matematika yang akan dibahas yaitu yang pertama menentukan titik potong antara grafik fungsi linear dan grafik fungsi kuadrat. Yang kedua menentukan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat dan fungsi polinom pangkat 3. Yang ketiga, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan persamaan polinom pangkat 3. Dan yang keempat, menentukan sebuah persamaan polinom pangkat 3 yang semua akar-akar persamaannya merupakan bilangan bulat. Untuk yang pertama yaitu menentukan titik potong antara grafik fungsi linear dan grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu pertama, masukkan pada input fungsi linearnya yaitu fx sama dengan 4x dikurang 8. Kemudian tekan enter, maka akan muncul grafiknya seperti ini. Kemudian masukkan kembali pada input persamaan grafik fungsi kuadrat yaitu gx sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Kemudian tekan enter, maka akan muncul grafiknya seperti ini. Berwarna hijau merupakan grafik fungsi linear dan untuk yang berwarna merah merupakan grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menentukan titik potong dari grafik fungsi linear dan grafik fungsi kuadrat. Pilih intersect. Lalu kita klik pada sembarang grafik. Maka muncul perpotongan yaitu titik A dan titik B. Nah, untuk memunculkan nama dan nilainya, kita klik kanan, kemudian klik settings, dan kita pilih name and value. Untuk yang selanjutnya, untuk memunculkan nama dan nilai pada titik B juga sama, yaitu klik kanan, kemudian pilih settings, kemudian pilih name and value. Nah, maka akan muncul perpotongan titik A dan titik B, yaitu titik A sama dengan 0,39, -6,42 dan titik B yaitu 7,61,22,42. Jadi untuk kesimpulannya, titik potong dari fx sama dengan 4x dikurang 8 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5, maka titik potongnya yaitu pada titik A sama dengan 0,39, -6,42. Untuk titik B sama dengan 7,61,22,42. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu untuk permasalahan matematika yang kedua yaitu menentukan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat dan fungsi polinom pangkat 3. Nah, untuk yang pertama yaitu kita menentukan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat. Untuk yang pertama, masukkan persamaan fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan x kuadrat
ditambah 9X ditambah 18. Kemudian kita klik enter, maka akan muncul grafiknya seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya, untuk menentukan titik puncaknya yaitu kita pilih ekstremum dan kita klik pada sembarang grafik, maka akan muncul titik puncaknya yaitu negatif 4,5, negatif 2,25. Nah, untuk memunculkan nama dan nilainya kita klik kanan, kemudian pilih settings, kemudian kita pilih name and value, maka akan muncul nama dan nilainya, yaitu titik A sama dengan negatif 4,5, negatif 2,25. Untuk yang selanjutnya yaitu pada permasalahan matematika yang selanjutnya yaitu menentukan titik puncak dari grafik fungsi polinom pangkat 3. Untuk yang pertama yaitu masukkan fungsi polinom fx sama dengan 5x pangkat 3 dikurang 10x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Kemudian kita klik enter, maka akan muncul grafiknya seperti ini. Agar terlihat lebih jelas kita perkecil. Menentukan titik puncaknya, kita pilih ekstremum, kemudian klik pada sembarang grafik, maka akan muncul titik puncaknya yaitu titik A dan titik D. Nah, untuk memunculkan nama dan nilainya, kita pilih settings, kemudian pilih name and value. Untuk titik B juga sama, kita klik kanan, kemudian pilih settings, kemudian pilih name and value. Nah, maka titik puncak dari fungsi polinom pangkat 3 fx sama dengan 5x pangkat 3 dikurang 10x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 yaitu titik puncaknya A sama dengan 0,11,3,11 dan B 1,22, negatif 0,36. Untuk permasalahan matematika yang selanjutnya yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan persamaan polinom pangkat 3. Yang pertama, masukkan persamaan kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 11x dikurang 4. Kemudian kita klik enter, maka akan muncul grafiknya seperti ini.
selanjutnya yaitu untuk mencari akar-akar, kita pilih roots, kemudian klik pada grafiknya, maka akan muncul akar-akarnya yaitu X1 sama dengan negatif 0,33 dan X2 sama dengan 4. Jadi akar persamaan dari 3x kuadrat dikurang 11x dikurang 4 sama dengan 0, yaitu X1 sama dengan negatif 0,33 dan X2 sama dengan 4. Untuk yang selanjutnya yaitu menentukan akar-akar pada polinom pangkat 3. Untuk yang pertama, masukkan pada input persamaan polinom pangkat 3-nya yaitu fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 1. Kemudian kita klik enter. Nah, akan muncul grafiknya seperti ini. Kita perkecil agar grafiknya terlihat. Nah, untuk menentukan akar-akarnya, kita klik roots dan kita klik pada sembarang grafik. Nah, maka akan muncul akar-akarnya yaitu X1 sama dengan negatif 0,5 dan X2 sama dengan 1. Jadi, akar persamaan dari 4x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 1 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan negatif 0,5 dan X2 sama dengan 1. Untuk permasalahan matematika yang selanjutnya yaitu menentukan sebuah persamaan polinom pangkat 3 yang semua akar-akar persamaannya merupakan bilangan bulat. Untuk langkah yang pertama, kita masukkan pada input untuk rumus dari persamaan polinom yaitu fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d. Kemudian klik enter, maka akan muncul slider dan grafiknya. Di sini saya akan merubahnya. Untuk A tetap 1, kemudian untuk B negatif 7, untuk C nya yaitu negatif 6, dan untuk D nya yaitu 72. Kemudian kita klik enter, maka dihasilkan grafik seperti ini. Dan muncul persamaan x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat dikurang 6x ditambah 72. Kemudian kita tentukan akar-akarnya yaitu dengan klik roots dan kita klik pada sembarang grafik. Nah, maka akan muncul akar-akarnya yaitu x1 sama dengan negatif 3, x2 sama dengan 4, dan x3 sama dengan 6. Maka akar dari persamaan x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat dikurang 6x ditambah 72 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan negatif 3, x2 sama dengan 4, dan x3 sama dengan 6. Maka dihasilkan pemfaktoran x ditambah 3 dikali x dikurang 4 dikali x dikurang 6 sama dengan 0, yaitu untuk A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 4, dan C-nya sama dengan negatif 6.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.